Ya, ladies and gentlemen, welcome to our channel Pirate Engine Podcast, channel dimana kita akan membahas manga, manhwa, movie, anime, apapun itu yang rekomend untuk kalian baca dan juga untuk kalian tonton. Di sini gua Iksan, Ekegin, dan partner gua. Nah, ini tambahin backsoundnya Detektif Conan ini. Oke, ya boleh. Jangan lupa terene gitu. Dan sesuai tadi yang diomongin bahwa kita di episode 23 ini akan membahas manga lama. Jadul. Dari SD nih gue baca nih. Gue juga dari SD, bener. Gue dari SD kelas 1 SD mah. Iya. Dan animenya juga banyak, movie-nya banyak banget. Gue udah gak tahu pengisi suaranya udah beragam macam. Sama semua gitu. Beda-beda juga. Detektif Conan. Gak ada yang gak kenal ya kan? Apa? Gak ada yang gak kenal nih. Gak ada yang gak kenal Detektif Conan ini. Detektif Conan kita kan episode 23. Wah. Aduh, gua kalau ngomongin Detektif Conan ini sangat capek, agak bro. Kan sini baca karena banyak fansnya garis keras ya kan. Karena mereka biarpun sedikit tapi militan gitu loh. Iya, karena lebih berbahaya. Salah sedikit kita kayak berurusan dengan K-popers penggemar ya kan. Anjir, penggemar K-pop. BTS Army. Anjir. Tapi kalau gue bilang gue ngomong jujur aja ya. Gue dari kita bahas jujur aja. Gue gak usah takut. Pertama kali tahu Detektif Conan itu kelas 1 SD. Pertama kali gue beli manga selain Dragon Ball ya. Gue beli manga itu sampai komik 24. Itu ceritanya tentang Haibara dari kecil jadi gede. Iya, betul, yang pas malam di dalam perapian. Iya. Pas ketemu Megin dan vodka. Gin lo. Dan gue ngambil karakter dari Gin itu juga karena gue tertarik sama karakter Gin itu sendiri. Misterius gitu. Dan padahal backsound asal-usulnya tuh dia cuma pemuda miskin tuh. Emang ada udah ceritanya? Ya ada sih, gue ngarang waktu itu. Parah. Dan gue bingung ya kalau ngomongin Porsche 911 ya kan. Oh itu oke lah kalau gue bilang mobil juga bagus sih. Gue tertarik juga mau mobil itu. Iya, belilah. Gue mau beli Civic saja diomel-omelin. Iya. Lu minta. Gue mintanya pengennya itu gitu loh. Gue mau beli juga. Tadi gue lagi. Gak bolehin kan? Iya. Katanya kita butuh keluarga besar belakang. Berarti kalau keluarga besar, lu harus belinya bus Hino. Bukan. Ini apa? Mobil travel gitu. Iya. Oh iya bus Hino kan? Anjir kan. Sekalian Kopaja aja gue beli. Nah ini langsung apa namanya Detektif Conan. Ya, mau bahas apa dulu deh? Gue nggak tahu lagi ngomong gimana ini bahasnya ya. Gue nggak tahu lagi kalian garis keras pencinta Detektif Conan ini seperti apa gitu. Kenapa? Karena kenapa lo melihat ada sinar menutupi di kepala lo? Bukan, gue harus ngomong dari mana ceritanya monoton banget gitu. Sorry ya, gue bilang. Enggak sih, sebenarnya kasus triknya tuh menarik, ya kan? Gue bicara yang baiknya dulu nih. Kasus sama trik-trik pembunuhannya menarik. Motifnya ya sepele lah ya. Kadang kan motif orang ngebunuh kan kadang sepele ya. Tapi alur waktunya itu loh. Alur waktunya berantakan. Kadang bisa Natalan mulu, ngerti gak sih lo? Oh, iya. Satu, kedua, gadget yang digunakan pertama kali muncul handphone lipat, handphone biasa yang ada antena. Tiba-tiba udah bisa pakai yang smartphone ya kan? Emang ada handphone lipat? Ada. Oh. Handphone yang biasa tuh, dulu juga ada yang handphone pakai antena ya kan? Iya. Itu yang di volume, gue inget yang kasus pembunuhan yang di mana? Yang di rumah laba-laba, yang boneka tuh. Handphone isiran kan pakai kata ada maskotnya kan? Ya. Nah itu handphone kan yang ada antenanya kan? Handphonenya dibeliin Infinity ya kan? Kan bukan yang handphone Android. Nah tapi yang di kasus yang baru-baru ini yang dia pergi ke akuarium yang ikan hiu, kenapa detektif kayak ikan hiu bisa mencium bau darah ya kan katanya dia kan? Handphonenya ada smartphone ya kan? Lu ngasih alur waktunya tuh loh yang berantakan banget, ngerti nggak? Anjir lu terlalu fokus banget tapi ke detailnya gue nggak ngerti. Itu dari dulu pertanyaan gue gitu, gue nggak compare sama Kindaichi, tapi pas belajar dari Kindaichi dari SMA sekarang ada yang muncul dia ada 37 tahun ya kan? Ada. Kindaichi yang sekarang dia kasusnya 37 tahun dan dia trauma jadi detektif gitu. Oh gitu. Aku belum baca. Boleh. Tapi harusnya dibikin kayak gitulah.
alurnya gitu. Ah. Jadi maksud gue kalau lu udah bikin kasus pas malam Natal, jangan dimunculin lagi kasus dia lagi Natalan lagi gitu, ngerti gak sih lo? Tapi nggak berubah usia lo. Ya, Valentine aja bisa 2 kali ya kan? Ya masuk akal. Dan dia udah lulus SMA belum sih? Nah itu, nggak gerak kan? Gue bilang alur waktunya bingung gitu. Apa masih Bisa SMA mulu? bisa balik lagi dari musim salju ketemu musim itu, tapi tiba-tiba balik. Dan ini yang paling ngaco, kasus paling baru di volume di manga terbarunya dia online. Si Rei Amuro tau kan lo? Zero Bourbon. Tahu gak? Nah, ternyata dari kecil pas dia masih jadi polisi nih, bareng si Matsuda terus ya. Ada cerita sendirinya kan ya, polisi itu. Ya tahu gua. Si Date Takagi kan, kayak barang itu. Pernah ketemu si Nichi waktu kecil. Kayak whatever ini. Ya kan kalau lu ketemu waktu kecil dan lu bilang kan, Conan kan ingatannya kuat dong kan. Kenapa dia nggak ingat? Iya. Apa baru dibikin plot baru kayak plot baru kayak ya. Gua kalau terlalu sekarang, fuck up lah kalau ini. Gue sekarang ya baca Conan itu sekarang kayak iseng, gue udah pernah seriusin. Dulu gue seriusin loh baca Conan. Jadi dia ada ini nggak kayak bisa satu chapter nih full, satu chapter full. Nanti di situ tuh ada cerita selingan sendiri yang berbeda sama kasus. Nah, gue cukup ikutin itunya aja. Kayak misalkan yang dia selingan berbeda dari kasus tapi hubungannya dengan Black Organization. Ya kayak tiba-tiba Amuro ngelihat ada orang ini atau apalah segala macam ada. Tapi habis itu dijeda terlalu panjang untuk masuk ke Black organisasi itu lagi. Terakhir apa sih yang baru itu yang dia nyerang organisasi? Ya, dulu tuh gue ngikutin Conan banget ya kan. Kayak fans hardcore ya. Gue beli dari nomor 1 sampai 50. Bahkan dulu gue tuh apal tiap tuh buku isi kasusnya gue sampai apal tuh gue bisa sebutin. Saking gue sampai berapa beli komiknya? Sampai volume 50. Sampai 50. Gue lebih cepet, Pak. Iya, makanya kan. Habis itu gue kayak gitu enggak what am I doing? Enggak ada perkembangan ya gitu. Ini kayak gue invest di Conan tuh kayak buang-buang. Iya, kayak apa jadi sih ya gitu, mendingan gue udahlah cerita Conan aja di Black Organisasi yang khususnya ada hubungan sama organisasi hitam. Iya, kalau dijadiin volume paling cuma berapa? Pertama ceritanya di Aihabara. Ya, sebelum Aihabara dulu lah. Sebelum Aihabara tuh yang di locker itu loh. Dia ketemu di locker terus dia ngikutin pertama kali dia nempelin penyadap ke sebelum Porsche. Itu mah yang di kereta. Di kereta ekspres volume nomor 4. Oh, yang bom. Ya. Itu pertama kali kenalin nama penjahatnya kan, Jin nama vodka, tapi terjemahan Indonesia tuh Jin bener-bener Jin pakai J bukan Gin gitu ya, Jin. Dan Walker, vodka diterjemahinnya vodker. Ya, terus habis itu ke volume 12 buku. Yang dia ke perusahaan Nintendo, perusahaan game, si Kogoro Mori jadi modelnya. Ya, ketemu Tequila, tapi terjemahannya Tekira. Ya karena di Indonesia itu nggak boleh. Bukan nggak boleh, terjemahannya masih terjemahan yang ngambil bahasa Jepang baku gitu, Tekira. Bukan Tequila kalau dibaca di Jepang Tekira. Nah, terusnya begitu. Nah, orang tahu. Habis itu ke volume 18. Ya kan? Di Aihabara muncul. Ya, Aihabara muncul sampai 23 ke 24 itu. 24 lanjut ke 24 yang dia ketemu. Apa lu? Gue bilang gua apa lu? Gue juga itu demen tuh Aihabara pasti berubah kan. Iya, ngomong telanjang dong. Enggak lah, gue pakai baju gitu. Tetap ya kan, masih manusiawi. Manusiawi lah. Gue masih ingat kali itu, gue ingat. Ingat lah ya kan. Soalnya posenya udah begitu siluet doang ya kan, kayak kita pembaca masa muda. Wow. Terakhir ya udah lah, nggak ada lagi Aihabara yang bagus. Nggak ada. Ya kan, kayak begitu dong. Jadi kalau dikumpulin, ya cuma lu hitung lah itu berapa kali jeda volume ya kan. Setelah itu udah nggak ada lagi. Aihabara selesai, itu paling kalau nggak salah dia kayak ngecium bau siapa gitu. Oh ya. Siapa sih teman ibunya itu? Artis itu. Vermont ya. Itu dia nyium bau itu, ternyata itu si Vermont. Tapi nyamar jadi dokter Araide kan.
Gue lupa Araide apa Bu Jody kalau Enggak, salah Bu gua Jody lupa. mah tetap FBI. Oh iya. Dia nyamar jadi dokter Araide. Terus Tapi sebelum itu penciumannya udah menghilang. Si Ai kan dulu katanya penciuman gue nih bisa mencium bau orang-orang Black Organization ya kan. Di kasus pembajakan bus dia nyaru antara Suichi Akai atau Araide nih yang jahat ya kan. Atau malah Jody, karena Jody kan benar-benar dibuat mirip Vermont kan dulu, sama-sama bule. Mirip-mirip bule. Iya. Cuman yang gue tertarik cerita organisasi hitam itu pas dia yang bareng sama Akai. Ya, itu boleh. Itu gila itu. Karena kayak ngerasa Black Organization nggak adil dong ya, musuhnya udah OP sendirian Conan doang, akhirnya ya udah ditambahin lah Suichi Akai. Biarpun FBI-nya banyak yang nggak guna ya kan. Dongo-dongo. Gue nggak tahu fungsi FBI di Detective Conan. Nggak ngerti gue. Bahkan si James aja kayak James yang kacamatanya hitam satu tuh. Iya. Kayak gak guna juga gitu, jarang-jarang muncul gitu. Dan Jodinya sampah ya kan, beban doang. Kemalnya juga ya kan. Dua itu beban FBI ya kan. FBI. Tapi gila Suichi Akai gila itu pas sniper ya kan, mancing pakai Kogoro dia kan. Waduh, akhirnya kita ketemu sayang gue kan. Hebat. Aduh, itu boleh lah kalau itu cerita. Tapi setelah itu cerita organisasi hitam kayak selingan-selingan gitu kayak tiba-tiba Bourbon ya kan. Bourbon ada. Tapi dia kayak double agent. Sama kayak Kir ya kan. Kir ya. Yang Bourbon ketemu sama Yusaku Kudo di rumah ya kan. Bersambung ya kan, gak jelasin. Terus ada Karasu Marennya ya kan. Pertama muncul di volume 30 yang pas detektif pada kumpul. Iya. Oh iya itu. Ya, ternyata kayak Tokit nyamar jadi Kogoro ya kan. Gila itu ternyata tukang sushi ya. Yang ternyata ya nomor gigit tonggos ya. Itu adalah nomor 2-nya di organisasi ya. Siapa nama lainnya? Nomor 2 sih dia. Rum. Oh itu Rum ya? Iya. Dia nomor 2 kalau nggak salah tuh. Bukan ya? Dia kaki tangan langsungnya Karasu kan? Iya. Kaki tangannya kan bukan Gin. Enggak, Gin mah kayak ibaratnya cuma kayak apa ya, jenderal-jenderalnya gitu loh. Karena gue pernah sempet baca kaki tangan kanannya Karasu itu Gin, tangan kirinya di Suichi Akai. Ada itu di bakal. Iya, tapi kan yang benar-benar berhubungan langsung dengan si Karasu Marenanya di bawahnya ya. Si Rum itu yang sushi itu ya. Dan gue bingungnya juga ceritanya agak banyak plot hole yang terpaksa ditutup dengan alur waktunya yang nggak jelas, itu yang bikin. Apalagi kalau lu baca online sekarang terjemahannya aneh. Yang mana nih? Inggris apa Indo? Inggris. Online kan gue baca online. Kalau Indo gue udah harga komik kan tidak menolong banget Pak. Ya kan? Emang apanya? Shinichi Kudo diterjemahin jadi Jimmy Kudo. Emang iya? Iya. Kok gak baca lagi? Kali kan kemarin gue bilang Jimmy Kudo gitu kan. Gua kira lu bercanda. Kagak beneran. Eiji Hattori jadi Harvey ya kan. Nah, ini beneran apa enggak? Ini apa lu cek dah mangane lo atau apa. Ini sejak kapan? Baru-baru ini apa? Udah ada beberapa chapter yang begitu Pak. Terus Ranmori jadi Wrestle. Ya kan? Conan juga. Conan nggak tahu, Conan kayak tetap Conan sih. Tapi kalau untuk nama ininya kan pas Keiji kan manggil pakai Shinichi kan. Ya. Dia manggilnya Jimmy gitu. Jimmy Kudo ya kan, kayak anjir Jimmy Kudo. Kok jadi jelek sih? Jadi bukan gue translate Pak. Apa lagi ngetren ganti nama gitu. Gue nggak tahu loh. Gue kadang agak bingung juga ya dengan karakter polisi di sana ya. Dia pada telat puber, ngerti gak sih lu? Baru pacaran, baru pas kerja gitu loh, kayak udah gitu kayak pas pacaran pas kerja kayak masih anak SMA gitu, malu-malu ngelusin gitu. Jir. Anjir gue gak ngerti. Kalau lo malah sekarang di TikTok. Takagi, terus siapa lagi yang temennya Takagi tuh yang Shiratori kan. Shiratori kan guru SD kan. Terus Chiba sama Mike ya. Dan masih keren sih bapak-bapak kumisan pakai topi. Meguro. Biarpun sekarang kayaknya jarang muncul dia. Iya. Lebih banyak kan anak buahnya. Ya masih keren lah dia kalau polisi dia keren. Kabar baik buat pecinta Eiji Hattori dan Kazuha, akhirnya mereka nembak ya kan. Di chapter terakhir.
Belum. Akhirnya mereka nembak. Akhirnya jadian. Astaga. Udah, ya itu sudah itu. Tapi setelah itu ya untuk kita plot hole segala macam gue tetap banyak kekurangan sih. Gue nggak tahu ngomong Conan ya. Tapi gue pernah melihat ada filmnya menarik ini. Movie ya. Yang movie. Gue nggak tahu ini movie atau bukan. Jadi itu di kereta. Terus Shinichi-nya ketemu sama Kid. Nah, kita ngebantu Shinichi melawan organisasi itu. Oh, itu bukan movie, dia masih alur ceritanya. Emang ada itu. Tapi di anime, di manga nggak ada. Ada Mystery Train Express ada. Itu movie apa? Anime itu di manga, memang plot ceritanya ada. Jadi yang dia si Kidnya nyamar jadi yang kursi roda ya. Pokoknya dia nolong. Dia Shinichi juga pernah. Jadi Shinichi juga. Jadi Shinichi juga pernah. Terus dia pura-pura. Jadi Shinichi juga pernah. Terus Kidnya dituduh jadi pembunuh. Ya. Terus dia bingung nyamar jadi siapa. Nyamarnya jadi Shinichi Kudo. Iya. Karena dia nggak bawa topeng. Jadi kayak mukanya kan emang udah mirip kan. Jadi ya udah. Nah itu emang di manga. Ada di manga. Terus yang di Mystery Train yang lu bilang itu ada di kereta. Itu pas Akai pertama kali muncul lagi setelah dikira mati. Bourbon pertama kali identitasnya ketahuan. Waduh Pak. Nggak, yang Kid ini. Yang Kid ini nolongin juga, yang di kereta itu ya nolongin. Dia pura-pura jadi hai bara gede gitu. Ada. Gue lupa. Gue bukan lupa ya karena. Lu baca lagi. Gue baca Conan dari nomor 1 berarti Pak. Gila gue capek gue baca Conan dari 1. Banyak banget. Gak ngerti gue. Chapter 1000 aja baru cipokan apa cimpipi gue lupa. Pipi doang. Nah, itu aja udah kayak heboh banget satu sekolah. Sampai satu negara gitu kan. Shinichi Kudo ada ternyata masih hidup. Astagfirullahaladzim. Dan ternyata kenapa mukanya Kid sama Conan mirip? Bapaknya Yusaku punya saudara kembar. Ini dari mana lagi ceritanya? Gue nggak tahu. Ada di movie yang terbaru. Toichi Kurobane namanya. Kayaknya pisah pas waktu kecil cerai gitu kan, ganti nama marga. Bapaknya ya saudara kembarnya itu bapaknya si Kaito Kid, pencuri juga ya kan. Makanya yang di chapter yang si Kid nyamar jadi Shinichi biar nggak dituduh ngebunuh tanpa topeng, karena dia bilang untung muka gue mirip ya kan sama Shinichi Kudo. Terus sama Conan dia sampai gue nggak perlu pakai perubah suara buat niru suara gue gitu. Ya kan? Gua nggak tahu lagi dan gua nggak tahu. Sebenarnya di spoiler sih di yang di. Emang iya itu gua udah di spoiler kalau mereka mirip ya kan di volume 16. Pertama kali keluar kan? Iya, volume 16 tuh yang Black Star, kasus pencurian berlian. Terus juga yang pertama kali 1412. Ya itu nomor 16 itu 1412. 16 maksudnya? 1412 nomornya. Kid kalau digabung. Kalau ngomong 1412 1412. 1412 ya 1412 ya lebih cepet. 1412 1412 sama aja. Iyalah oke lah. Iya kan? Kalau gue bilang cerita kalau Kid itu lebih ke arah menghibur sih kalau gue. Iya. Karena awalnya kan ayahnya bikinnya gitu dulu. Kita bosen ngeliat ngeburu-buru gitu loh. Terus mati lagi besok. Nanti chapter berikutnya mati lagi. Chapter berikutnya ada yang mati. Perlu dirukiah tuh bocah ya kan. Tiap datang ada yang mati gitu. Makanya gue kalau punya temen kayak gitu gue gak akan undang dia datang gitu. Lu bisa gak? Gue lagi mau adain ulang tahun jangan ada yang mati gitu loh. Lagi selamatan syukuran rumah tahu-tahu break. Mati gitu. Harga rumah gue turun nih. Aduh, gue nggak tahu ya kalau mau ngasih nilai Conan berapa karena gue masih gue nggak tahu ya kalau pengarangnya ini mau membawa Conan ini kemana gue juga nggak tahu karena bahkan rumornya tahun kemarin tuh sempat dia mau hiatus dulu nulis Conan ya kan nggak perlu hiatus kan sempat hiatus agak lama itu 2 minggu 3 minggu bahkan itu. Dulu gue nyari Conan tuh kayak nemu komik Conan tuh ya dulu tuh pas zaman lagi ngoleksi itu kayak happy banget karena dia keluarnya jarang banget Pak. Sebulan aja belum tentu keluar loh. Sebulan belum tentu keluar. 2 bulan tungguin udah keluar. 3 bulan udah gitu cepet habis ya kan. Ternyata dulu militannya lebih parah loh. Cepet habis tuh Conan. Ceritanya gitu-gitu doang. Begitu nemu langsung set. Gua nih. Ceritanya gitu-gitu doang. Kalau sekarang nih nemu Conan ya udahlah. Gua agak kecewa kalau ngomong Conan ya. Karena cerita plotnya itu lebih ke arah live banget ya. Kehidupan sehari-hari dan seperti yang lu bilang
ini run-nya Mas Shinichi masih kuliah apa udah masih SMA SMA kan? gitu. Masih SMA. Tapi alur waktunya itu yang jelek itu loh. Kita dari SD baca, sekarang sudah bukan SD lagi, sudah bukan SMP, ya udah kan? punya anak, mereka masih SMA gitu loh. Iya. Jadi Dan itulah. Gue bingung mau alurnya cerita. Waktunya nggak ngerti gue kalau untuk sini. Iya, Detektif Conan. Nah, terus juga sayangnya organisasi hitam ini mau kapan dibuka gitu loh. Lu mau baru mau ketahuan bosnya adalah Karasumanarenya doang. Iya. Kan? Kedua, tujuan tuh organisasi itu apa gitu loh. Nggak jelas kan? Terus kalau ya. Ibaranya kan bilang buat obat. Nah, iya APTX 4869. Kita tahu itu terakhir kapan? Pas sekarang nih udah lawan organisasi hitam itu udah nggak ada lagi. Nggak disebut obat ya. Udah nggak ada lagi sebut obat itu. Kalau sudah nggak disebut obat itu lagi logikanya, gue mikir logikanya. Dan sebenarnya itu udah harusnya itu kayak kalau gue jadi Conan ya, wah mereka nggak nyebar obat itu lagi, berarti gue bisa nyelinap ke organisasi mereka terus cari obat lawan. Karena udah nggak ada penjagaan dong logikanya. Akhirnya gue ke Bali, wah. Enggak, tujuannya itu loh, tujuan penjahatnya itu loh. Kayak lu itu gue nggak tahu kayak penjahat dimunculin karena keren, ya kan? Tapi tujuannya apa gitu buat ngebunuh Kir doang, buat ngebunuh Shuichi Akai doang. Begitu dia keluar tuh cuma buat bunuh dia doang. Dan gini deh, kalau buat ngebunuh orang yang berkhianat ya kan, karena takut rahasianya harusnya kan udah gampang dong. Si Shuichi dari dulu kalau udah tahu rahasianya ya tinggal bocorin ya kan. Iya. Ini kayak gue kalau ngomong Conan langsung ngantuk bener karena ceritanya ya nggak ngerti gue tujuan organisasi itu. Maaf nih ya buat maaf. Jangan diserang. Gue tahu alasan lu kenapa suka Conan karena karakternya itu jujur kalau gue bilang itu bikin cewek seneng. Orang seneng karakternya bagus dari nomor 1 sampai sekarang itu penggambaran karakternya bagus. Dan itu untuk school life sekali. Itu school life itu bagus. Ya, daily life school-nya itu bagus sekali dan orang-orang terinspirasi sama kehidupan Conan. Ya, udah gitu kan yang romance-romansnya juga kayak malu-malu kucing gitu kan, bukan malu anjing gitu ya. Iya, enggak lebay kayak dandan gitu loh ya. Jalan terpisah kayak gitu. Terus kalau di anime apa nyanyi lagu Slam Dunk ya kan. Ini gak suka dah. Aduh, ya memang dramanya juga enggak lebay. Jadi orang lebih terinspirasi sama hidupnya itu. Bahkan sepupu gua aja kerja di organisasi janganlah. Diundang kita dihajar WD ya. Lu jaga teka-teki lah itu. Dia jadi bagian organisasi kriminal. Karena Conan gila lu bilang. Memang gue bilang si Conan bagus gitu loh. Menginspirasi hidup berapa orang gitu ya. Tapi untuk ceritanya untuk hampir 30 tahun ini gue nggak tahu mau dibawa kemana itu. Itu dia alur yang gue permasalahan tuh alur waktunya itu. Sama dan penggunaan gadgetnya yang dipakai untuk itu. Nah, kalau lu belum pernah tahu sama sekali namanya Conan, Detektif Conan, lu juga belum pernah nonton animenya segala macam, gue nggak tahu lu mau mulai dari awal mau nggak gitu. Lu mau nggak gitu. Apalagi karena gue rasa anak sekarang kan logika berpikir lebih tinggi ya kan. Iya, terus nggak akan lebih kritis daripada kita. Kalau kita kan dulu nggak memasakkan, yang penting seru ya kan. Yang penting seru ceritanya. Tapi kan kalau sekarang anak sekarang kalau membaca pasti kok gini sih gitu. Kok udah tinggal gitu. Nggak seru gitu. Nggak seru balik K-pop lagi ya. Gitu. Balik ke APT ya. Gue nggak tahu harus bilang apa, tapi kalau misalkan lu mau baca dengan genre yang ngebunuh, terus detektif-detektifan, terus school life, kehidupan sehari-hari, terus juga tentang kehidupan drama romance yang ya malu-malu kucing tsundere segala macam, itu Conan oke lah. Pilihan tepat ya, karena nggak pembunuhannya pun nggak ya, lu sambil makan baca komik juga masih enjoy ya. Benar. Terus beda sama Kindaichi. Ya beda lah kalau Kindaichi lebih gore ya kan. Potong-potong mutilasi ada tuh. Ada dari volume 1 dia mah. Dan yang lebih menarik lagi di Detektif Conan itu katanya bakal collab sama Hawk. Nah itu nabung buat skin Luban ya kan. Luban Conan ya. Dari Conan. Marco Polo juga beli lah berarti oke. Buat istriku semoga kamu tidak menonton ini karena kita akan keluar 1.500 untuk beli skin
1.500 itu paling 1.500 token sekitar 500 sekitar. ribu ya. Iya, sekitar. Berarti ya, mohon maaf uang jajan makan Gua mau beli kit. Gua harus beli kit itu. Kita harus beli skin ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Untuk para istri kita. Kayaknya collab ini deh bulan ini kalau nggak bulan. Anjing yang bulan ini lah Pak. Nah, kalau nggak bulan. Kalau bulan ini kalau nggak salah Frozen Pak. Gue mau beli juga buat anak gue sih. Oh Frozen ya. Gue mau beli Elsa. Berarti ya. bulan depan atau enggak bulan. Ini kita bahas Hawk ini. Abis itu kita main Hawk gitu. Iya. Okay. Jadi kita buat para istri kita mohon maaf. Uang jajan kalian akan terancam. Aduh, oke lah kalau misalnya ada yang terbesit di hati kalian tentang Detective Conan ini. Untuk fans-fansnya boleh berkritik tapi tolong jangan menyerang personal kami ya kan. Ya tentang apapun itu yang di benak saya nggak mau lagi jangan tahu-tahu di views ya kan. Terus tahu-tahu terere. Terus dikasih obat apa teks 809 Gojek tapi kecil overdosis ya kan, itu mesti jadi bentuk janin. ya. Jangan sampai nih gue tutup dengan pembunuhan di ruang siaran gitu ya. Aduh. Nah, silakan tuliskan komentar apapun yang ada di benak kalian. Dan juga jangan lupa subscribe videonya agar kita bisa lebih semangat dalam upload videonya tiap minggunya. Dan ingat minggu depan minggu libur panjang. Minggu depan loh ya, itu minggu depan. Dan semangat buat kalian. Bebas kalian merencanakan apapun itu. Ya. Kalau bisa cuti dari hari Jumat itu lebih enak. Lebih enak ya. Berangkat Jumat pagi. Jangan Jumat malam masih ramai. Masih ramai orang kerja ya kan. Jumat pagi aja. Jumat malam itu udah pasti jalan ke puncak. Jangan ke puncak semua lah. Ya, masih ke puncak banget. Gua enggak mau ke puncak, gua enggak mau ke Bandung. Enggak, gua mendingan di rumah ya kan. Mending barbeque di rumah. Mending di rumah dah karena bulan depannya gua baru mau pergi ya. Oh, pulang kamu? Enggak, ada lah mau pergi. Tapi maksud gua orang lebih suka pergi liburan pas orang kerja gitu. Oh iya. Ya, karena lebih nyantai gitu loh kan. Ke bawah rush hour-nya mereka. Dan enak gitu kemana-mana kita gitu. Kita ngetawain, kerja lo, gue libur dong. Oke, itu sekian dari kita. Gue ngerasa Detective Conan ini untuk delay ya, untuk startnya itu gue ngasih bintang 3. Sorry ya. Emang bener, gue agak sedikit kritis ya, kritis sekali untuk Conan karena gue baca itu dari SD sampai sekarang. Ya, jadi kalau ada yang bilang lu jangan asal ngomong bang, gini, gue nggak bisa. Gue baca dari SD. Gue baca dari SD. Di saat lu pada baru-baru, gue udah baca 100 komik. Lu mau baca semuanya. Lu mau debatin kasus yang mana ya kan? Gue udah hafal semua. Bukan hafal sih, gue ada semua. Gitu. Iya. Gue nggak hafal, tapi gue ada semua. Dan gue baca itu dari awal sampai akhir, sampai tangan gue bau karbonnya PT Elek. Dia komunitida. Nah, jadi dan ceritanya semuanya monoton gitu dan sorry kapan kelarnya gitu loh. Yang kita tunggu tuh sampai sekarang ya. Nah, iya. Selain kita menunggu ending One Piece, kita juga nunggu ending Conan mau di gimana. Nah, iya, kalau One Piece ya gue tahu lah dia akan selesai saat Raftel udah ketemu nih, dia udah dapet Raftel. Nah, itu biasanya momen-momen udah mau selesai. Nah, tapi udah jelas tujuannya. Kalau Conan nih ada rencana mau hiatus lagi kan? Ngapain lu bos? Lu katanya ini mau nyari obat penawar, nggak kelar gitu. Udah ada Ehebara, udah ada FBI ya kan? Udah FBI, udah ada CCI ya kan? Udah ada dari pihak polisi ya kan? Siapa si Zero itu ya? Zero ya kan? CIA, Sikir, bos itu udah banyak banget gitu. FBI, CIA, polisi ya kan? Iya. Tinggal jelasin kasusnya. Nggak mungkin dong diantara ribuan pegawai nggak ada yang percaya ya kan? Jadi, apalagi gini deh, lu kan udah buat penawar yang bikin lo bisa balik lagi ke wujud semula. Iya, tunjukin aja depan mereka pas lu berubah jadi. Iya, selesai. Tolong itu simple ya kan? Iya, jadi kalau kayak kata gue agak bingung gitu. Terus ini MI6 juga deh, masa? MI6 ya, iya. Nah, betul. Siapa sih? Sarah Masumi, ya, ibunya. Capek gue emang. Gue tadi mau ngasih bintang 4 ya kan. Gue 3 juga kayak lu sampah. Udah berapa organisasi pak? Itu organisasi besar loh. Bukan ibaratnya bukan kayak organisasi yang FPI. Bukan FPI pak. FPI kan udah bubar. Bukan. Ini pemuda yang ngakunya organisasi yang ngakunya pemuda tapi anggotanya bapak-bapak semua yang sukanya jagain rendang. Yang suka jagain kondangan.
Yang kemarin bikin proposal sampai habis 40 juta ya kan. Gue nggak tahu tuh. Bikin acara apa lo proposalnya sampai harga proposal doang sampai 2 juta ya kan. Fotokopi di mana lo? Zimbabwe. Jadi gue jujur memang kita berdua agak kecewa Bang Conan. Tapi gue mengasih bintang 4 loh, menghargai ya kan. Karena itu bagian dari part of my memories gitu kan. Tapi begitu gue kenapa dengan organisasi banyak itu lu goblok semua gitu? Iya, aduh. Memang nggak bisa tuh dikumpulin orang yang percaya ya kan. Udah gitu kan ada orang dewasa yang dipercaya kayak si Wici Aka ya kan. Nggak mungkin pendapatnya nggak dikenal. Bahkan MIC-nya juga jadi kecil kan ya. Dan ada Yusaku Kudo, penulis novel terkenal ya kan. Yusaku Kudo. Yukiko Fujimine, artis terkenal. Itu pendapatnya masih nggak dipercaya kan kayak segoblok apa orang gitu. Dan kalau udah di situ ya gue bikin kayak kelompok vigilante sendiri kayak Justice League ya kan. Karena di sini kan wereng coklat udah nggak ada yang percaya sama wereng coklat ya kan. Oh iya. Negara mana itu? Wakanda. Kalau ini mah kita negara kan baik-baik saja ya kan. Aman, sejahtera. Gitu. Makmur, korupsinya banyak sekali. Enggak, makmur sejahtera. Di zaman dulu, tidak sekarang. Apabila kalian senang dengan video ini, klik tombol like dan juga jangan lupa subscribe agar kita bisa lebih semangat dalam upload. Mohon maaf nilainya agak keras ya. Ya kita mohon maaf kalau kita agak kritis sekali untuk Detective Conan karena setelah kita menyadari organisasi yang terlibat itu bukan ecek-ecek gitu kan. Iya, dan harusnya bisa selesai cepat selesai gitu, jadi lama gitu. Dan apalagi kalau butuh buat mencuri data ada kayak Tokit ya kan, yang nggak pernah gagal mencuri targetnya. Bahkan kata lu sendiri, lu bilang itu ada hubungan darah sama Yusaku Kudo. Ya sudah lah. Oke. Gue juga nggak tahu lagi itu ceritanya. Sesuai dengan judul Detective Conan kalau di negara lain, case close. Kalau harus masukin musiknya nih. Iya, harus musik.